Sial banget sih hari ini gue. Udah gak dapet kerjaan, dicopet. Bener-bener komplit ya hari ini. Sarin, meetingnya harus dimajuin 2 jam. Iya. Kalau nggak gini deh. Mama burung. Kamu cek dulu Mama, saldo burung. awalnya. Mama burung. Iya, saldo awal. Bentar saya. Ya disiapin aja semuanya dulu, ntar kabarin saya. Waduh. Iya. Boy, Mam tunggu. Ya ampun. Bunda, Lisa, pelan-pelan. Kamu nggak apa-apa, sayang? Terima kasih ya, Mbak. Udah nolongin anak saya. sama-sama Bu. Mbak itu pulang kerja atau berangkat kerja? Enggak Bu, lebih tepatnya sih ya gitu, belum dapat kerjaan. Lagi cari kerjaan. Mbak mau nggak jadi babysitter anak saya? Jadi babysitter. Iya, kebetulan babysitter anak saya baru aja mengundurkan diri. Jadi sayanya lagi nyari gantinya. Ya, kalau Mbak bersedia, saya bakal kasih upah Mbak lebih banyak. Nih, Mbak bisa ngehubungin saya langsung kalau Mbak berminat. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak ya. Ya, sama-sama Bu. Boim. Tapi Bu, ini Mbak, jangan lupa telepon ya. Boim. kenapa Bu? Ayah? Kamu lecek banget sih. Tas kamu mana? Ayah kecopet Bu, terus barang-barangnya hilang semua. Udahlah nggak apa-apa, mungkin lagi apa saja kali ya. Masya Allah. Bu, udahlah, itu nggak penting. Masih banyak banget hal yang harus dipikirin, bukan ini aja. Itu apa? Coba aku lihat. Ya ampun, Bu. Ibu belum bayar tagihan listrik 3 bulan. Ibu sendiri nggak tahu ya. Dari mana kita punya uang sebanyak itu buat bayar itu. Ya kan Ibu bisa bayar dari gaji Ibu. Ayah, gaji ibu sudah dipotong bank untuk biaya kuliah kamu. Ya gini deh, Bu. Mendingan sekarang Ibu berangkat kerja aja, nanti terlambat. Ya? Nah, kalau kayak gini ibu tuh nggak bisa konsentrasi. Bu, Ibu tenang aja. Nanti Ayah bakal usahain gimana caranya lah. Pinjem uang atau kayak gimana gitu kan buat sementara listriknya nggak diputus. Kamu mau cari pinjaman di mana? Tenang aja, pokoknya Ayah nggak pinjem ke rentenir atau yang aneh-aneh. Percaya sama Ayah ya. Tapi nanti kamu bayarnya gimana? Udahlah Bu, ya ampun aku capek nih ngomong sama Ibu. Ibu tenang aja, nggak usah mikir yang macem-macem. Kerja demi Ayah, oke? Maafin ibu ya nak. Semangat. Ibu berangkat kerja dulu ya. Bu, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jatuh cinta lagi ku jatuh cinta, aku jatuh cinta. Halo? Halo, ini benar dengan Bu Nisa? Iya betul. Ini siapa ya? Ini loh Bu, saya Soraya yang waktu ketemu di taman waktu anak Ibu pingin ketabrak itu. Oh iya.
Gimana, Suraya? Gini Bu, saya mau tanya apa tawaran untuk jadi babysitter anak ibu masih berlaku? Oh, ya masih. Kalau kamu bersedia, besok saya tunggu di rumah ya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya. Ibu sendiri nggak tahu ya dari mana kita punya uang sebanyak itu buat bayar itu. Mas maaf ya. Hati-hati, Mbak. Kenapa lo? Tegang amat tuh muka. Ya gimana tegang? Orang hari ini gue apes banget. Kecopetan. Hah? Terus ketabrak sama mobil. Puas. Kok bisa? Ya bisa lah. Kira-kira itu pertanda apa ya? Tau gak? Pertanda lo mau dapet jodoh kali. Kan mulai deh ngaco deh nggak nyambung Lagian kalau lo ngomong. aneh-aneh aja. Ya kali aja siapa yang tahu kan? Boleh minta tolong nggak? Ngomong apa lagi? Minjem duit. Buat apaan sih? Ya buat apa-apa pokoknya gue pengen minjem duit aja karena memang bulan depan bakal gue ganti karena gue dapet pekerjaan sekarang. Kerja apaan lo? Babysitter. Wah, lo gila. Kenapa? Sarjana psikologi kayak lo tuh nggak pantas jadi babysitter, lo nggak? Kalau nyokap lo sampai tahu gimana sih ya? Kenapa sih lo? Udah ngomong ya? Gue bilangin malah kayak gitu. Belum minjem duit nggak? Kapan sih gue nggak pernah bantuin lo? Gitu dah. Selalu ya lu emang nggak bisa. Bodoh amat. Hati-hati, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Ayah, kamu dari mana? Bu, Ayah dapat kerjaan baru. Oh ya? Kamu dapat kerjaan apa? Ayah diterima sebagai manajer HRD di sebuah perusahaan properti, Bu. Dan besok udah mulai kerja. Syukurlah ibu senang dengernya. Iya, Bu, alhamdulillah. Tapi Ayah izin mau ngekos ya, Bu ya? Kos? Kenapa mesti kos? Ya soalnya tempat kerjaan Ayah tuh jauh banget. Jadi kalau setiap hari bolak-balik kan sayang waktu sama sayang ongkos juga kan. Nak, tapi ibu tuh khawatir sama kamu. Nanti kalau... Bu, udah tenang aja. Nanti Ayah kan ngekosnya bareng sama Oli. Sekalian Ayah mau pamit nih. Takutnya besok pagi Ayah berangkat nggak ketemu sama Ibu. Gak apa-apa ya, Bu ya? Ya udahlah, tapi kamu hati-hati lo ya. Nih. Ini, Bu. Ini ada uang buat bayar listrik. Sama sisanya Ibu simpan aja ya. Terima kasih anak. Aturan ini jadi tanggung jawab ibu. Ya enggak lah, Bu. Ini kan juga udah kewajiban Ayah buat bantu Ibu. Ibu kan ibunya Ayah. Ya nggak? Kamu tuh. Oh, syukurlah ibu bangga sama kamu. Kamu jadi manajer HRD.
Gede banget rumahnya. Ibu, Isi rumahnya keren-keren banget sih. Selamat datang, Ayah. Iya, selamat siang, Bu. Siang. Jadi begini, Ayah. Selama kamu bekerja di sini, ada peraturan yang harus kamu patuhi. Yang pertama, kamu tidak boleh dekat dengan lelaki manapun, apalagi pacaran selama kamu bekerja di sini. Ngerti? Iya, ngerti, Bu. Yang kedua, kamu tidak boleh memarahi anak saya langsung. Kebetulan, saya ada urusan penting, jadi nanti kamu yang jemput sekolah anak saya langsung ya. Saya juga udah pesen sama Boim kalau kamu nanti akan jemput dia. TK-nya Boim itu dekat taman yang waktu itu kita ketemu. Iya, Bu. Semua tugas kamu udah saya catat. Catatannya saya simpan di ranjang kamu. Biar Ana yang antar kamu. Di mana kamar kamu, ya? Ya. Kalau gitu, saya berangkat dulu. Kasih ya, Bu. kamu udah dijemput belum? Im, mau sama Mbak yuk? Nggak mau. Kok nggak mau? Hah? Boim. Nggak mau. Boim, sekarang kan Mbak yang bakal jemput sama ngantri kamu sekolah. Aku nggak mau. Boim jangan kayak gitu, sayang. Boim harus dengerin Mbak. Aku nggak mau. Yuk pulang sama... Boim! Aduh. Boim, kamu jangan nakal kayak gitu dong, sayang. Jangan, nggak boleh. Aduh. Jangan dipukul lagi Mbaknya. Nanti aku nggak beliin coklat, mau nggak? Ayo, hah? Ayo. Nggak boleh bener, kita pulang aja yuk. Kita pulang ya. Boim nggak akan bisa, nggak akan boleh. Nanti kamu kenapa-napa. Ini cewek yang hampir ketabrak sama gue kan? Dia kan cowok yang waktu itu hampir nabrak gue. Boy mau pulang sendiri, nggak boleh. Ini kalau kenapa-napa diculik gimana? Ayo, hah? Udah, kamu jangan kayak gini lagi, udah. Apa kabar? Baik. Boim. Boim pulang dong sama Mbak. Mbak kan kasihan. Udah jemput Boim. Nggak mau. Boim, Mama kan nggak bisa jemput Boim. Mama lagi kerja, jadi Mama nyuruh Mbak ini buat jemput Boim. Ya? Boy mau pulang sama Om Aldo aja. Sini sayang, kasih. Jangan nakal ya. Om Aldo kan harus kerja, ya kan? Lain kali ya? Yaudah. Sana. Asik. Boim. Nama kamu siapa? Ayah, Mas. Maaf ya waktu itu. Hampir nabrak kamu. Iya, nggak apa-apa kok. Kamu babysitter Boim yang baru. Kamu tahu sifat-sifat dia? Ya, kamu harus banyak sabar deh untuk tangan si Boim. Om Aldo kok nggak jalan-jalan sih? Iya.
Makasih ya, Pak. Dadah Om Aldo. Ayah, mudah-mudahan kamu betah ya, jagain Boim. Karena semua babysitter selama ini gak ada yang kuat. Makasih ya, Pak. Mari, masuk dulu. Jatuh cinta lagi, lagi-lagi ku jatuh cinta. Aku jatuh cinta. Ayah, Iya, Pak. dari mana kamu? Ini habis beli obat aja. Kamu sakit? Ya, agak kurang enak badan aja sih, Pak. Baru sehari udah stres ya? Ya udah, Pak. Kalau gitu, saya permisi masuk dulu ya. Kok manggilnya Pak sih? Jangan panggil Pak. Umur kita kan nggak jauh beda. Terus saya panggil apa dong, Pak? Mas Aldo aja deh. Aldo. Udah kaya, ganteng, baik hati lagi. Kok mau-maunya ya dia bergaul sama babysitter kayak aku? Kak Boy mana? Saya masuk dulu ya, Pak. Mas, permisi. Ya ampun, Boim. Kamu tuh kenapa sih, Dek? Kak Boy di mana? Kan udah Boim abisin. Boy mau lagi. Nanti beli ya. Kalau sekarang tuh nggak ada coklatnya. Aduh, kok berantakan sekali sih? Ayah, kamu gimana sih? Kamu dari mana? Maaf, Bu. Saya nggak mau ya kejadian ini keulang lagi. Saya kan udah gaji kamu mahal-mahal. Itu untuk apa? Untuk ngejagain Boim. Paham kamu? Ya, paham, Bu. Aduh, berantakan banget sih. Om, Boim, mau sekolah ya? Gimana? Udah bisa ngurus dia? Ya, sedikit, Mas. Om anterin aku sekolah. Saya nggak bisa. Omnya kan mau olahraga dulu. Udah nggak apa-apa, sambil jogging yuk. Biar sehat, ayo. Ayo, sini. Biar sehat, iya. Biar sehat. Udah jogging bareng. Iya. Udah, Boim. Dadah Om. Terima kasih ya. Selamat sekolah. Kamu nungguin Boim sampai dia kelas sekolah? Iya, Mas. Emang seharusnya kayak gitu kan? Gimana kalau kita ke taman yuk sambil nungguin? Enggak, Mas. Saya di sini aja. Saya nungguin Boim sampai pulang sekolah. Di belakang sana ada mie ayam enak banget. Enggak deh. Saya di sini aja, Mas. Nggak apa-apa kok. Mie ayamnya enak banget. Ya, udah, ikut aja terus ya. Temenin. Bawa ya. Ada yang heboh minggu ini cuma tsunami doang. Yang di Pulau Wanzu itu ya? Iya, heboh banget, seru. Ya gimana nggak heboh lah, Mas. Orang kekuatan 8,9 skala Richter masih kuat lah. Pengetahuan ayah nggak seperti pengetahuan seorang babysitter. Kamu tuh hobi banget olahraga ya? Hobi sih enggak. Yang penting mah aku mah sehat, itu aja. Kalau hobi sih makan. Kalau kamu ayah,
Hobinya apa? Mas Aldo, Iya. nih minyak udah jadi. Makasih, Bu. Makasih. Ini hobi aku. Biasa kan? Hobi aku makan. Sama kayak kamu. Karena emang itu yang paling standar ya kan, yang dibutuhin cuma tempat makannya sama isinya. Kayak sekarang. Nih. Misal kalau memang lagi ada duit ya makannya steak atau apapun itu namanya. Misal kalau memang nggak punya uang makannya warteg. Soraya ini wanita yang pintar. Kok jadi babysitter ya? Mas, aku tinggal sebentar ya. Sebentar aja. Mau terima telepon. Halo, Bu. Ayah. Kamu kok nggak pernah telepon ibu sih, Nak? Aduh, Ibu maaf banget ya. Ayah tuh lagi ribet banget. Soalnya kan gitu, Ayah baru adaptasi di kerjaan kantor baru Ayah. Maaf. Jadi kapan kamu mau pulang? Insya Allah secepatnya ya, Bu ya. Nanti pokoknya kalau kerjaan Ayah udah mulai longgar, pasti Ayah nengokin Ibu, ya. Ya udah. Yang penting kamu jaga kesehatan ya, Nak ya. Iya, Bu. Nanti Ayah telepon lagi ya. Ayah soalnya lagi sibuk banget nih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry Mas, nunggu lama. Nggak apa-apa. Mama Boim. Bukan? Ibu saya. Mas ini makasih banyak loh mie-nya udah ditraktir kayak gini. Sama-sama. Mas kayak sekarang saya harus cepet Boim deh. Misalnya kalau Mas mau ngelanjutin olahraganya nggak apa-apa, biar saya duluan. Nggak apa-apa kan? Aku juga mau ke sekolah Boim kok. Yuk. Bu. Ya, Mas Aldo. Bayar ya. Oke. Masih, Bu. Iya, Mas Aldo. Boim. Boim. Mbak kemana aja sih kok telat? Maaf ya sayangnya. Ya ini emang mbaknya salah nih. Telat jemput kamunya. Maaf ya. Boy maduin ke mama ya. Boim. Boim mau nggak Om gendong ke sini? Mau, Om, mau. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Om? Nggak boleh lapar-lapar Mama. Oke deh, Om. Ya, baik. Iya. Dah. Tapi sambil rumah ya gendongnya. Boim, kesian dong Omnya kecapean. Sampai depan situ aja ya sayang ya. Kalau enggak, Boy maduin ke mama. Ya udah nggak apa-apa yuk. Yuk. Mas kenapa? Nggak kenapa-napa kan? Gua agak stretching dikit. Ya udah masuk ya. Istirahat ya. Yuk masuk. Ayo sayang. Masuk. Oke. Istirahat. Mas sayang istirahat. Ya. Kok dia hati-hati. Ma. Tahu lu kesakitan. Kalian tukang urut deh. Cepet, Bang. Kamu ini kenapa, Do? Tadi Aldo habis bantuin orang ngangkat beras mah di pasar jadi agak keceklan. Ntar ya, Mah. Gak ada aja tuh anak. Di mana tukang beras di sini?
Jatuh cinta lagi, lagi-lagi ku jatuh cinta. Aku jatuh cinta. Sana aja ya. Aduh, kamu jangan belokan ke sini, Bro. Ini kan rumah orang. Boim, kita main sana aja. Mado, Mado, Mado. Ya. Hey, Boim. Om, belanya Boim yang hilang di mana? Oh, yang kemarin. Jalan kolam renang atas sana. Oh, itu dia. Mas, jangan ngeliatin saya kayak gitu ah. Mana apa? Ya nggak enak aja diliatin kayak gitu. Susah nggak ngerti kamu? Emangnya kenapa susah? Kamu cantik. Gimana? Kamu udah punya pacar belum? Belum, Mas. Ya lagi pula juga siapa sih yang suka sama saya? Gak ada. Masa sih nggak punya pacar? Dosa lu bohong. Serius, saya nggak punya. Lagi pula kan setiap hari kan saya ngurusinnya Boim. Jadi saya nggak sempat mikirin masalah pacaran-pacaran kayak gitu. Boim, pulang yuk sayang. Nggak mau. Boim, sekarang waktunya makan sama minum vitamin. Ayo pulang yuk. Aku nggak mau pulang. Ntar main lagi. Yuk, sayang yuk. Ya, Mbak. Udah ketemu bolanya ya. Yuk. Naik sepeda lagi atau jalan? Jalan. Jalan aja ya. Yuk. Mas, saya pulang ya. Sayang yuk. Dah. Heran, Aldo nggak pernah kayak gini sebelumnya. Mas, maaf ya. Ada tim, Mbak. Kalau kamu ayah, hobinya apa? Hobi aku makan. Sama kayak kamu. Kamu cantik. Mana mungkin sih Mas Aldo tuh mau sama babysitter kayak gue. Jangan mimpi deh ya, please. Ya ampun, Boy, kamu tuh, astaga, mati deh nih bau sabun Nisa. Boy, ada daya kamu sih, Boy. Bahaya nih, kalau saya Bu Nisa tahu gue ada di sini. Habiskan gue kalau kayak gini caranya. Ayah, kamu ngapain? Astaga. Ya ampun, Mbak. Ini pasti vas kesayangan ibu kan ya? Gimana saya bisa gantinya ini? Harga vas itu sangat mahal. Belinya di luar negeri lagi. Luar negeri, Mbak. Iya, Ayah. Ibu beli di Cina. Halo sayang. Aduh sayangnya bapaknya nggak ada nih. Lagi ya? Ayah, Sebentar, Bu. Saya buka pintu dulu. Ya ampun, Mas Aldo. Ayah?
Ayah itu coba lihat dong itu siapa sih? Belnya rusak apa gimana sih? Aduh Mas, udahlah jangan ganggu aku. Duh ayah, siapa sih? Kamu tuh mau ngapain sih? Udah dong Mas, jangan kesini-sini lagi. Kenapa nggak boleh? Sangat nggak boleh. Kalau aku nanti dipecat gimana? Ngapain sih? Ya, biar aja. Oke, aku akan pergi dari sini, tapi ada syarat. Kamu bersedia malam mingguan sama aku, gimana? Duh ayah, siapa sih? Iya oke, iya aku mau. Ini sekarang mau pergi dari sini, cepet pergi. Aku pergi. Jangan kesini-sini lagi. Maaf, Bu lama. Siapa itu ayah? Itu apa? Orang salah nyari alamat, Bu. Nyasar. Ayah, kau masih ingat kan dengan peraturan yang harus kamu taati di rumah ini? Iya, ingat kok, Bu. Jangan cuma diingat, tapi dicamkan. Mudah-mudahan aja Bu Nisa nggak sadar kalau vas bunganya. Vas bunga saya yang di situ mana? Itu pecah, Bu. Pecah? Kok bisa pecah sih? Aduh, soalnya tadi itu kan ketumpahan sama susunya Boim, Bu. Jadinya ya udah saya cuci. Pas abis saya dicuci jalanannya licin jatuh, pecah deh. Ayah, makanya kalau kerja itu harus hati-hati. Kamu tahu kan, vas bunga itu bukan vas sembarangan. Itu belinya jauh. Ya Bu, maaf ya Bu ya, nggak sengaja. Mama. Ayah, kalau sampai kejadian lagi sekali lagi aja, gaji kamu saya potong. Paham kamu? Boim. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ayah, kamu kok nggak pernah telepon ibu sih? Iya, maafin Ayah ya, Bu. Ya, besok ibu off. Ibu datang ke kos kamu ya? Ya, Bu, Ayah itu besok... Ayah, ayah. Bu, Ayah masih meeting, nanti Ayah telepon lagi. Assalamualaikum. Iya, Bu. Ayah, tolong temenin dulu Boim dong. Saya kok capek, terus ngantuk. Iya, Bu. Makasih ya. Ya. Maaf, Bu. Ayah jadi terpaksa bohong sama Ibu. Woi. Kenapa lo? Dipecat? Enggak. Terus ngapain bawa koper kayak gini? Jadi gini, gue minta tolong sama lo. Tolong apa lagi? Nyokap gue kan mau datang. Terus dia mau nginep di sini. Cuma sehari kok. Please, boleh ya? Gila. Kok gila sih? Ayo dong bantuin gue sekali ini aja. Lo nggak ngeliat muka gue udah melas kayak gini, please. Yaudah deh. Terima kasih. Lo tuh emang sahabat gue yang paling oke. Kalau yang paling bisa ya lo. Ini mana? Bisa ngerayu gue. Kuncinya. Sik. Dah, berangkat kerja dulu ya, udah siang. Bye. Akhirnya.
Loh, kok sama Mas Aldo lagi? Boim! Mbak dari mana sih? Babis, dari rumah temen, Dek. Ayo. Sebentar, Mas. Kamu tuh kenapa sih? Suka banget kayak gini. Pingin gitu saya dipecat. Masa gue harus bilang kalau gue kesini cuma pengen lihat lu doang? Jawab dong, Mas. Tadi aku lewat sini, aku lihat Boim lagi lele sendiri. Pikir kamu nggak jemput. Ya udah, aku inisiatif aja. Kan maksud apa? Kamu sebenarnya dari mana sih? Tadi itu saya habis ke rumah teman saya, Loli, belakang taman. Loli mana? Sahabat saya, kenapa? Ya udah. Berhubung Boim udah masuk dalam mobil, jangan bawa keluar. Jangan kamu masuk. Mas Aldo yang bener aja. Tuan. Tante. Loli, kamu baru pulang. Iya, Tante. Ayah mana? Oh, kan aku beda kantor, Tante sama Ayah. Oh, Jadi ntar juga bentar lagi Ayah paling pulang. Masuk yuk. ayo, ayo. Boim, sebelum bobo, cuci tangan dulu ya. Nggak usah, Mbak. Tangan Boim nggak kotor. Tapi tetap harus dicuci. Ya, cepet. Udah, cuci tangan ya. Boim, kakinya belum dicuci. Cuci dulu sana. Banyak kumannya tuh. Ya. Ayo cepet sayang, bobo yuk. Dah, yuk. Kita bobo. Dah. Ya sayang ya. Lol, ayah biasanya pulang jam berapa? Biasanya sih jam 8 Tante pulangnya. Tapi jam 7 juga biasa udah pulang. Jam 11 juga pernah sih Tante. Loli, yang benar ayah itu pulang jam berapa sih? Ya kan tadi Loli udah bilang Tante, nggak tentu pulangnya. Ibu. Ayah, apa kabar, Bu? Kabar baik. Ya, kamu kok jam segini baru pulang sih? Hah? Ya ampun ya, lihat nih baju kamu berantakan banget. Ya, Ibu, gimana sih? Aku orang sibuk sekarang, ya kan? Tadi aja aku kabur dari kantor, ya udah jadinya gini deh berantakan. Kamu sibuk banget ya? Kenapa? Ya, ada yang mau gue omongin ke kamar mandi. Tangan mandi bentar ya. Bisa ya Tante, sebentar aja. Ke kamar mandi dulu. Loli, kenapa sih? Tuh, apaan? Nih, aduh, ya ampun Loli. Kenapa nggak bilang dari tadi sih, lo? Gue udah ngode dari tadi. Tadi tuh gue udah kode-kodein gitu-gitu. Lo masih nggak sadar juga. Yaudah, bantuin gue. Ini bawain kakinya. Sapu banget lagi. Roknya diturunin dikit deh, turunin. Ayah, Iya, Bu. Sebentar ya, Bu ya. Udah. Ini atasnya. Aman.
Udah ya. Sip. Ya. Yuk. Bu. Aduh. Aku lihat kayaknya kamu capek banget sih, Nak. Namanya juga cari duit. Capek dong pastinya. Ibu tuh bingung sama kamu. Seorang manajer HRD, tapi kok capeknya kayak kuli? Gitulah Bula. Tahu pusing. Halo, susunya Boim kamu taruh di mana? Salah sambung. Halo, Bu. Susunya Boim kamu taruh di mana? Salah sambung, Ibu. Ih, kok salah sambung? Bener ah. Susunya Boim kamu taruh di mana? Ibu, ini HP manajer HRD, ya? Bukan HP itu babysitter. Loh, kok dimatiin? Teleponnya manajer HRD. Lah, bukannya ini HP-nya Ayah? Tuh bener kok. Ini kan nomor teleponnya Ayah. Ayah, kamu kalau kerja jangan terlalu ngoyo ya. Tadi malam ada yang telepon salah sambung. Masa nanyain susunya Boim? Ibu bilang aja salah sambung, salah sambung. Ibu marah gitu, tetap aja telepon. Oh iya, salah sambung Bu, salah sambung ya. Ibu pulang dulu ya sayang ya. Hati-hati ya Bu ya. Iya, iya. Jangan lupa telepon ibu. Iya pasti Bu. Loli, ya. pulang dulu ya sayang. Hati-hati ya Tante. Iya. Dah. Ada. Waalaikumsalam. Apa coba? Dah setelah nih gue harus cepet-cepet ke tempatnya Boim. Ngapain? Udah, gue aja deh. Serius? Beneran dah, gue aja yang beresin tas. Gue beres-beres. Iya, udah sana. Iya. Ya ampun Mas, ngagetin aja sih kamu. Maaf. Kamu kenapa sih? Susah banget kayak gini. Udah lah, nggak usah sering-sering nemenin aku kayak gini lah Mas. Kamu kenapa sih? Ya, Nggak boleh ya? Ya aku cuma takut aja nanti ketahuan sama Bu Nisa. Biarin, biar kamu bisa berhenti, nggak usah kerja lagi. Kamu kok tega banget sih? Saya tuh kerja kayak gini untuk bantuin ibu saya. Maaf. Aku datang ke sini karena cuma aku nggak sabar buat malam minggu besok. Jadi aku datang cuma buat ingetin kamu aja. Nggak perlu diingetin. Saya pasti ingat kok. Bener? Benar. Dan nanti juga saya bakal izin sama Bu Nisa. Biar tenang aja. Oke? Halo, Mago. Halo, Boim. Udah pulang ya? Iya. Hari ini pulang sama Mago lagi ya? Sayang, hari ini kita pulang jalan kaki ya. Biar sehat, oke? Nggak mau. Nggak mau dong. Aku mau pulang sama Maldo. Boim, Om hari ini banyak urusan. Lain kali kalau Om lagi nggak banyak urusan, Om anterin pulang ya. Janji ya. Janji. Ya udah. Yuk, sayang.
Tempat ini tempat VIP. Ayah. Hai. Kok ngeliatinnya gitu sih? Maaf. Mas, jangan ngeliatin kayak gitu dong. Risih tau nggak? Ya udah. Mau makan apa? Terserah Mas aja. Mau minum apa? Terserah juga. Aduh, Mas apa sih? Jangan kayak gitu ngeliatinnya, biasa aja. Mas tuh kenapa sih harus pesan tepat semahal ini hanya untuk saya gitu? Buat orang yang spesial ya, dibawa ke tempat yang spesial lah. Dan lagian, aku kagum sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Maaf Mas, nggak mungkin. Saya kan cuma babysitter, jadi nggak bisa. Aku nggak peduli. Ya tapi saya peduli. Aku nggak. Mas, nggak akan mungkin pernah bisa karena memang kita tuh baru kenal dan Mas juga belum tahu siapa saya. Aku tahu siapa kamu. Nama kamu Ayah? Enggak, Mas nggak tahu siapa saya dan saya juga nggak tahu siapa Mas, jadi nggak mungkin. Yang bilang kamu kenal siapa saya? Siapa? Udah ya Mas, jangan maksa. Kalau Mas maksa lebih baik sekarang saya pulang. Kamu pergi, aku pergi. Kamu pulang, aku pulang. Yuk. Kenapa sih? Salah deh Mas. Udah jangan ngambek mulu ah. Malam yuk. Ngambek terus? Enggak, udah. Senyum. Ya udah disenyum. Mas Aldo. Waiter. Kenapa sih nggak naik mobil? Kenapa harus jalan kaki? Ya sekali-sekali kan pengen lebih romantis, lebih syahdu gitu kan. Apa sih bahasa kamu? Syahdu, kayak nggak ada yang lainnya aja deh. Kamu biasa nggak sih pakai high heels? Biasa dong. Biasa kan seragam babysitter kamu kan teplek gitu. Enggak lah, biasa lah. Kan pengen jadi perempuan. Emang kalau nggak perempuan ya? Enggak, tetap perempuan ya. Au. Nah, kan, baru juga dibilangin kan? Nggak usah pakai hak tinggi, mau pendek, ya, mau apa juga I love you kan? Ya kan? Dia aduh kakiku sakit. Kan? Makanya pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Buat Ayah dari Aldo. Aldo. Ana. Ya, Bu. Kamu buang bunga ini.
Eh, Ma. Mama, Papa. Hai sayang, sekolah ya? Iya. Yang rajin ya belajarnya ya. Mana coba juga Papa? Udah siap? Ayo, kita berangkat. Ya. Ma, berangkat dulu ya. Iya. Ya. Hati-hati ya. Permisi, Bu. Ayah, ya. Tunggu sebentar, saya mau bicara. Ayah, hari ini udah 3 kali ada yang mengirim bunga untuk kamu dari makhluk yang bernama Aldo. Saya cuma mau ingetin sama kamu, selama kamu bekerja di tempat saya tidak ingin kamu dekat dengan lelaki siapapun. Kamu masih ingat itu? Iya, Bu, saya masih ingat. Saya juga nggak bodoh ya. Dengan kamu sering diantar sama Aldo, itu sudah cukup membuktikan kalau kamu ada hubungan sama Aldo. Ya itu sih hak kamu. Cuman tidak saat kamu menjadi babysitter saya. Ngerti? Tapi kalau kamu masih tetap seperti itu, terpaksa saya pecat kamu. Aduh, Bu, jangan. Ya, saya janji saya nggak gitu lagi. Saya minta maaf ya, Bu. Saya permisi. Ada apa ya? Kenapa kamu SMS aku terus suruh sini? Ada yang penting? Ada yang serius? Maaf, Mas. Aku udah ganggu, Mas. Aku cuma mau bilang sama Mas, tolong ya, mulai hari ini jangan pernah kirimin aku bunga lagi. Please. Nggak boleh ngirim bunga. Kenapa? Ada yang marah? Iya, mamanya Boim udah marah sama aku, Mas. Dia ngancem untuk mecat aku kalau aku deket dengan laki-laki. Dipecat. Bagus dong. Kan kita bisa nikah. Kayak aku nggak akan pernah berhenti ngirimin kamu bunga sampai kamu terima cinta aku. Kamu siap-siap, nanti malam kamu aku kenalin sama keluarga aku. Apa? Siap-siap, nanti malam kamu aku kenalin sama keluarga aku.
Hai semuanya, kenalin. Ini Soraya. Soraya, sini. Ini Papa, ini Mama, itu kakakku Tiara, ini suaminya Yuda. Hai. Loh, itu kan babysitter si Boim. Kamu kerja? Iya, Bu. Kerja apa? Saya babysitter. Atas nama keluarga, saya minta maaf. Mungkin Mama sama Papa lagi nggak enak badan. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu saya permisi pulang. Permisi. Ayah. Aku mohon maaf. Mama dan Papa nggak bermaksud Nyakitin aku? Gitu? Udahlah, Mas. Mama papa kamu itu nggak suka sama aku karena memang aku cuma babysitter aja. Dan aku pingin hubungan kita selesai sampai sini. Ayah, kamu ngomong apaan sih? Aku yang mau nikah sama kamu. Bukan Papa dan Mama aku. Ngapain sih kamu dengerin mereka? Nggak usah dengerin orang-orang yang memang tujuannya buat pisahin kita. Nggak usah, ya. Udahlah, Mas. Aku pingin hubungan kita selesai sampai sini aja. Kamu mau hidup aku hancur? Fine, kita selesai. Kamu tega? Kamu bodoh banget ya, Mas ya. Kamu pingin hidup kamu hancur cuma gara-gara seorang babysitter kayak aku. Ayah, aku nggak akan pernah ngelepasin kamu. Aku sangat mencintai kamu di diri saya. Jangan tinggalin aku. Gak bisa, Mas. Ayah! Maaf, Pak. Aldo tahu kok apa yang Mama sama Papa ingin bicarakan sama Aldo. Tapi Aldo sangat mencintai Ayah dan Aldo tidak akan pernah lepas Ayah. Coba kamu pertimbangkan dulu dong. Status kamu sama Ayah itu sangat jauh berbeda. Status apa sih, Pak? Status seorang babysitter dengan seorang anak orang kaya. Ya jelas. Kamu itu anak Raden Mas Edi Baskoro. Semua orang juga udah tahu. Coba, kalau anak Raden Mas Edi Baskoro berpacaran dengan seorang babysitter, mau ditaruh mana muka papa? Ya udahlah, Pak. Cuman status ini udah modern, Pak. Nggak penting status. Aldo cinta sama Ayah. Tolong Papa sama Mama restuin. Hanya itu permintaan Aldo. Itu menurut kamu. Menurut Papa dan Mama tidak. Coba sekarang dengarkan baik-baik apa kata Papa. Kalau kamu masih melanjutkan hubungan kamu dengan Ayah, maka Papa akan mengambil keputusan kamu Papa keluarkan dari keluarga kita. Sekaligus dari daftar ahli waris. Silakan, Pak. Kapan aja itu hak Papa. Aldo ikhlas. Berani sekali kamu. Papa, jangan Papa, jangan Pak. Jangan. Baik, mulai saat ini kamu bukan anak Raden Mas Edi Baskoro. Enggak. Pak. Aduh. Ma. Maafin Aldo ya. Aldo nggak bermaksud buat nyakitin Mama, lagi Papa. Aldo sayang sama Mama, sayang sama Papa, sayang sama keluarga. Tapi Aldo juga sayang sama Ayah. Kak, Mama mana? Di ruang kerja. Kamu tuh yakin, dong? Apa tekad kamu udah bulat? Ya iyalah, Kak. Aku bahkan mau cepatnya nikah sama Ayah.
Mama, Ma. Mama. Mas, bawa panggil ambulan, Mas. Mama. Aldo, lihat mama kamu. Kamu yang menginginkan semua ini. Puas kamu, Aldo. Kalau kamu menginginkan papa dan mama kamu cepat mati. Segera saja kamu nikahi babysitter itu. Udah, Pak. Orang-orang liatin, Pak. Biarin semua orang melihatin. Biar semua tahu bagaimana kelakuan anak Edi Baskoro. Ayah, Saldo. maaf aku bukan maksudnya mau ganggu kamu. Aku sih cuma mau ngabarin kalau mama masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, Mas. Kenapa? Serangan jantung. Pasti semua ini gara-gara aku ya? Enggak, Ayah. Mama cuma nggak pernah jaga makan aja. Terus sekarang aku harus kayak gimana, Mas? Kita ke rumah sakit ya. Kita jenguk mama. Gak mungkin. Biar mama bisa menghadapi kenyataan kalau kita bersama. Dan kamu bisa nunjukin kalau kamu sayang sama aku juga sayang sama mama. Mau ya? (120/70) Normal kok, Bu. Si suster. Sama-sama. Sekarang Ibu istirahat dulu ya. Tuh, Ma, apa kata suster? Mama nih suka susah dibilangin, Sus. Bu Rini, seusia kita harus tetap jaga kesehatan loh. Saya aja nggak berani. Kasih suster. Iya. Makasih, suster. Iya. Ini kan rumah sakit tempat ibu kerja. Aduh, gawat deh. Mas, kayaknya aku ngedoain mama kamu dari jauh aja deh. Soalnya gimana ya, aku takut aja nanti pas aku ketemu sama mama kamu terus mama kamu tambah sakit lagi gitu gimana? Udah lah, nggak usah ya. Tenang, mama nggak bakal nolak kamu lagi kok. Tapi aku takut. Sama aku. Ya kan? Lagian mama mana mungkin sih nolak muka kayak gini nih? Aduh, mudah-mudahan aja kata-katanya Mas Aldo itu bener ya Allah. Mas, jauh nggak sih, Mas? Ke depan. Ibu, Masya Allah. Bentar deh, Mas. Apa? Itu handphone aku kemana ya? Kok nggak ada di sini? Jangan-jangan di mobil kamu lagi. Aku ke mobil kamu bentar ya. Ya, aku antar ya. Nggak usah. Aku sendiri aja. Aku minta kunci mobil. Hei. Mana? Mau datang, Dok? Bu, ini obatnya saya taruh sini ya. Kasih suster. Iya. Ma. Jangan kaget, jangan marah ya, Ma ya. Kenapa memangnya? Ada yang mau ketemu sama Mama. Babysitter itu? Suster, masa anak saya ini pacaran sama babysitter? Memangnya kenapa, Bu, dengan babysitter? Itu kan pekerjaan halal juga. Sudah, nggak usah terlalu dipikirkan, nanti Ibu malah tambah sakit loh. Anak muda ya seperti itu. Tuh, Ma, dengerin Suster Meti. Gak usah dipikirin, Ma.
Nanti Mama nggak sembuh-sembuh kalau cuma mikirin yang enggak-enggak. Mama ini nggak suka, Tiara. Aduh, gimana ini? Gimana kalau ibu ketemu aku terus dia tahu kalau aku kerja sebagai babysitter? Aduh ya Allah, tolong aku dong ya Allah, tolong. Halo? Iya, Mas? Iya. Ini aku mau jalan ke situ lagi kok. Iya. Bye. Alhamdulillah, ibu udah nggak ada. Selamat siang. Kamu? Ngapain kamu kesini? Sister Meiti, ini dia babysitter yang demen sama anak saya. Ibu salah lihat. Dia bukan babysitter, Bu, tapi manajer HRD sebuah perusahaan swasta. Enggak, suster. Dia itu babysitter. Mana ada manajer penampilannya kayak gitu. Memangnya ada yang salah dengan penampilannya ya? Dia memang manajer. Mana mungkin seorang sarjana psikologi yang jadi babysitter, Bu? Nggak ada. Sarjana psikologi? Iya. Sarjana. Suster lihat dong baik-baik. Penampilan kayak gini dibilang sarjana. Aduh, suster ini udah hilang ingatan kali ya? Ibu, saya tidak hilang ingatan. Tapi ibu yang stres. Sembarangan ya kamu ya? Ibu yang sembarangan. Kamu itu? Ibu! Sok tahu kamu. Dari mana kamu tahu dia itu sarjana? Karena saya yang melahirkan dia. Jadi, dia itu anak suster Meiti. Aldo, putusin babysitter itu. Kenapa kamu bohong sama ibu? Ibu nggak pernah bohong sama kamu kan? Hah? Ibu juga kecewa sama kamu. Kamu anak ibu yang sarjana psikologi, ternyata cuma sebagai babysitter. Bu, kerjaan itu kan untuk sementara aja sampai ayah benar-benar ngedapetin pekerjaan yang sesuai sama pendidikan ayah. Kamu sudah bikin malu ibu, tahu? Bu, sumpah, ayah nggak bermaksud kayak gitu. Ibu tahu kan ayah kayak gimana? Ayah, maafin ayah. Ibu sayang sama kamu, ayah. Ayah dulu kok. Kenapa sih HP ayah? Masa nggak aktif terus sih? Aldo itu sekarang udah jarang datang ke kantor. Masa sih, Ma?
Mama jadi bingung. Kerjaannya tuh ya gitu-itu aja. Kayaknya ini berhubungan sama ayah. Ada apa ya, Mas? Saya dengar tahu tentang Loli dari ceritanya Ayah. Saya boleh minta bantuannya Loli? Bantuan apa? Aku boleh minta alamat atau nomor handphone Ayah yang baru nggak? Dia sejak keluar dari rumahnya Boim, dia ngilang aja, kayak ditelan bumi. Nanti Ayah marah lagi. Loli, saya sangat serius sama Ayah. Saya nggak main-main. Kalau saya nggak sayang banget sama dia, saya nggak mungkin nyari dia kayak gini. Please. Mas Aldo. Ayah, Ada apa, Mas? aku cuma mau bilang aku nggak mau pisah sama kamu. Mas, udah cukup ya, Mas ya? Aku pingin bilang sama Mas, aku mau ngudahin semuanya, Mas. Aku yakin kok Mas bisa ngedapetin cewek yang jauh lebih baik dari aku. Ayah, jangan pernah bilang pisah. Aku nggak akan pernah sanggup. Mas, Mas ngomong kayak gitu karena Mas belum pernah mencoba. Sadar sedikit dong, Mas. Kita beda derajat. Aku yakin kok kalau Mas suka sama cewek, Mas tinggal tunjuk. Pasti Mas bisa langsung dapetin. Aku capek. Ayah.
Saya ini lagi mau meeting. Ibu Tiara kemana emang? Bu Tiaranya lagi meeting sama klien, Pak. Coba sini. Saya pilih ini deh. Nilainya bagus. Dia lulus cum laude. Baik, Pak. Permisi. Iya. Iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak ya. Yes. Ibu! Ada apa sih ya? Bu, Ibu tahu nggak sih, Bu? Barusan dari perusahaan properti telepon Ayah. Dia bilang katanya besok Ayah suruh wawancara dan kalau seandainya Ayah siap, bisa langsung kerja, Bu. Oh ya? Ya. Bersyukur banget akunya. Akhirnya ya, Bu, aku dapat kerjaan juga. Aduh. Masuk. Loh, kakak ipare Mas Aldo. Silakan masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya. Maaf, Pak. Ini nggak ada hubungannya dengan Mas Aldo kan ya? Ah, nggak ada, Soraya. Kamu dipanggil berdasarkan nilai kamu dan nasib kamu bergantung pada hasil wawancaranya nanti. Sudah siap kan? Insya Allah siap. Baiklah, Soraya. Sebagai lulusan terbaik, apakah kamu yakin bisa menghadapi tekanan dalam pekerjaan kamu? Baik. Kalau menurut saya ya, Pak, kalau untuk menyelesaikan satu masalah itu tidak harus berdasarkan dengan teori yang telah dipelajari, Pak. Tapi tergantung dengan kondisi dan situasi pada saat permasalahan itu datang. Tapi saya yakin, Pak. Insya Allah, dengan bekal yang sudah saya pelajari, saya bisa menyelesaikan semuanya. Baiklah, Soraya. Selamat ya, kamu bergabung di perusahaan kamu. Terima kasih banyak, Pak. Permisi, selamat siang. Silakan. Itu kan kakak sama papanya Mas Aldo. Aduh, matilah kalau kayak gini caranya. Kenapa? Kenapa, Pak? Siang, Pak. Sepertinya saya pernah lihat kamu ya. Tapi saya lupa. Kamu siapa ya? Iya, saya Soraya, Pak. Saya karyawan baru di sini. Iya, saya ingat. Pasti kamu babysitter itu ya? Iya, tapi saya janji, Pak. Saya tidak akan pernah lagi mendekati Mas Aldo. Saya janji. Dia sudah lama kerja sama kita. Siapa, Pak? Soraya. Belum sebulan sih, Pak. Tapi sejauh ini kerjanya bagus kok. Anaknya pintar, gesit, terus wawasannya luas ya? Iya, Pak.
Dia juga lulusnya cum laude loh, Pak. Teori dan praktiknya juga seimbang. Dan kalau saya boleh menilai, saya bakal kasih 3 jempol buat dia. Kamu sudah ketemu dengan adik kamu? Boro-boro, Pak. Aku ke kamarnya aja, pintunya nggak pernah dibukain. Memang susah anak itu. Ya? Halo Ayah, kamu disuruh ke ruangan Pak Edi sekarang ya? Oh, iya oke. Makasih ya. Siang, Pak. Selamat siang. Bapak mau manggil saya? Iya, silakan duduk, Soraya. Saya mau minta maaf atas sikap saya sewaktu kamu menjadi babysitter. Nggak apa-apa, Pak. Saya juga udah melupakan itu kok. Kamu sudah tahu tentang Aldo? Maaf, Pak. Semenjak hubungan saya dan Mas Aldo udah selesai, saya nggak pernah kontak-kontakan lagi sama Mas Aldo karena memang hubungan kami udah selesai, Pak. Iya, saya tahu. Saya bingung terhadap Aldo. Aldo sekarang sudah tidak peduli lagi dengan lingkungan, bahkan pada dirinya sendiri. Ada yang perlu saya bantu?